Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Senin 25 September 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook hari ini. Jadi ada Wall Street ini yang bolak-balik antara teritori negatif dan positif sebelum akhirnya ditutup serempak memerah pada perdagangan Jumat dengan Dow Jones Industrial Average ini memimpin pelemahan sebesar 0,31% di tengah pekan yang membawa yield US Treasury ini menyentuh titik tertinggi 16 tahun dan para investor mencerna revisi outlook hawkish dari Federal Reserve. Nah, di antara 11 sektor mayor S&P 500, consumer discretionary ini membukukan persentase penurunan terbesar, sementara sektor teknologi dan energi merupakan satu-satunya pemenang. Nah, ada Ford Motor yang menguat 1,9% setelah Serikat Buruh United Auto Workers yang tengah mogok kerja dikabarkan mencapai kesepakatan dengan pabrikan mobil tersebut. Sementara General Motors dan Stellantis ini malah dihadapkan dengan ancaman mogok kerja lanjutan. Nah, ada iPhone 15 yang mulai dijual worldwide di 40 negara di tengah optimisme bahwa versi teranyar iPhone ini akan mampu tingkatkan revenue sebesar 10 hingga 12% ketimbang varian iPhone 14 sebelumnya menurut perkiraan analis. Nah, kemudian ada yield benchmark US Treasury mundur dari level tertinggi 16 tahun seiring para investor mengalihkan fokus mereka dari komentar hawkish the Fed ke sejumlah data ekonomi yang dijadwalkan rilis. Seperti diketahui, Federal Reserve telah memperbarui proyeksi ekonomi kuartalan yang mana mereka sepertinya masih akan mempertahankan suku bunga tinggi. Pada hari Jumat, Fed Governor Michelle Bowman kembali menegaskan nada hawkish of FOMC dan mengingatkan kebijakan moneter ketat masih diperlukan demi membawa inflasi turun ke target 2% dari bank sentral. Nah, kemudian dari komoditas sendiri ada harga minyak mentah dunia membukukan kerugian mingguan untuk pertama kalinya dalam 4 pekan. Setelah Federal Reserve ini memberi sinyal akan menaikkan suku bunga sekali lagi sebelum akhir tahun ini, manakala inflasi terlihat mulai picking up. Nah, namun demikian keputusan larangan ekspor sementara solar dan bensin Rusia ini cukup membantu menahan harga minyak tidak jatuh terlalu rendah di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi global dan tingginya suku bunga akan menekan permintaan energi. Kemudian ada WTI Crude Futures untuk bulan November ini berada di harga 90,03 USD per barrel. WTI sempat menyentuh harga tertinggi intraday di level 93,74 USD. Untuk pekan lalu, USD Crude Benchmark yang diperdagangkan di New York alias WTI ini mengalami penurunan 0,6% setelah naik 14% di 3 pekan sebelumnya. Nah, sementara minyak Brent yang diperdagangkan di London ditutup 93,27 USD per barrel, mundur dari harga tertinggi intraday di 94,64 USD. Setelah sempat menyentuh level tertinggi 10 bulan di harga 95,96 USD pada hari Selasa lalu. Nah, Brent ini turun 0,7% pada pekan lalu setelah mengakumulasi lonjakan harga 11% selama 3 pekan sebelumnya. Nah, kemudian hari ini para pelaku pasar global akan memantau Jerman IFO Business Climate Index di bulan September, sekaligus German Business Expectation and Current Assessment untuk bulan September. Nah, dari IHSG sendiri ditutup di posisi closing paling tinggi sepanjang tahun 2023 pada perdagangan Jumat di level 7016,84, memantapkan posisi di atas level psikologis 7000 secara mingguan, membuka peluang penguatan sampai level 7450 sebagai target akhir tahun dan target 7175 untuk jangka pendek setelah level resisten berikut 7060 berhasil ditembus. Nah, kami pun menyarankan para investor atau trader untuk menambah posisi pembelian bertahap sambil memperhatikan animo market yang kini sangat bergantung pada sentimen data ekonomi. Nah, kemudian untuk most active stocks di hari Jumat kemarin itu ada BBNI, BBRI, Telkom, BBCA, MEDC, BMRI, Meta, AMMN, ASII, dan BRPT.
Sementara untuk transaksi foreign ini tercatat net buy sebesar 310 miliar rupiah. Dengan top foreign buy-nya ada Telkom, BBNI, Aman, BRMS, MEDC. Sementara top foreign sell-nya ada Goto, ASII, BBRI, Adaro, dan BRPT. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari WIR Group atau WIRG yang kini menjalankan langkah inovatif dengan menjalin kolaborasi yang menarik bersama Rainbow Moto Builder, sebuah perusahaan modifikasi motor terkemuka di Indonesia. Nah, tujuan utama dari kolaborasi ini adalah membawa pengembangan inovasi industri otomotif melalui penerapan teknologi canggih Web 3.0. Nah, dalam kerjasama ini, WIR Group melalui Nusa Meta, anak usahanya akan memberikan keahlian sebagai platform Web 3.0 dan Metaverse dengan menghadirkan desain modifikasi motor yang dapat dikoleksi oleh pengguna dalam bentuk NFT. Kemudian yang kedua ada dari PJAA atau PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang merevisi perjanjian kredit senilai 389 miliar rupiah, tepatnya perpanjangan durasi kredit modal kerja dan perjanjian investasi refinancing. Nah, revisi pinjaman dari Bank DKI telah disetujui pada 20 September 2023. Transaksi itu merupakan perpanjangan waktu atas pinjaman fasilitas kredit yang diterima langsung oleh perseroan dari Bank DKI senilai 389 miliar rupiah. Pinjaman itu dijamin dengan cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas pembangunan jaya di Bank DKI. Kemudian yang ketiga ada WNTR yang mana entitas usahanya menuntaskan pencaplokan 19,99% saham Nickel Industries Limited senilai 9,42 triliun rupiah, yaitu dengan menyerok 857 juta saham NIC sebesar 1,10 dolar Australia per lembarnya. Angka itu dengan asumsi 1 dolar Australia setara 9.998 rupiah berdasar kurs Bank Indonesia. Penuntasan transaksi dilakukan anak usaha perseroan yaitu Danusa Tambang Nusantara. DTN telah menekan perjanjian pengambilan bagian atau subscription agreement dengan Nickel Industries Limited pada Kamis 21 September 2023, adapun seluruh persyaratan pendahuluan atau condition precedent telah terpenuhi. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ada Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan akan meresmikan bursa karbon yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia pada Selasa. Prosesi peresmian Bursa Karbon Indonesia oleh Presiden Jokowi ini dijadwalkan pada pukul 9.27 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Presiden pun didampingi oleh sejumlah menteri, OJK, DPR RI, dan perangkat Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara Bursa Karbon. Sementara itu, sebagai penyelenggara Bursa Karbon yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia menjelaskan syarat dan prosedur menjadi pengguna jasa Bursa Karbon. Seperti diketahui, OJK ini akan meluncurkan perdagangan bursa karbon pada pekan depan dengan menunjuk Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggaranya. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan anggota Dewan Komisioner dimaksud. Nah, adapun pemberian izin usaha kepada Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Kemudian dari global sendiri ada Kepala Riset Ekuitas Energi dari EMEA JP Morgan, Christian Malik, ini memperingatkan pasar pada hari Jumat bahwa lonjakan harga Brent baru-baru ini dapat berlanjut hingga 150 USD per barrel ya pada tahun 2026 menurut sebuah laporan riset terbaru. Nah, beberapa katalis yang menyebabkan peringatan harga 150 USD termasuk guncangan kapasitas, super cycle energy, dan tentu saja upaya-upaya untuk mendorong dunia semakin menjauh dari bahan bakar fosil. Nah, baru-baru ini harga minyak mentah telah melonjak akibat pemangkasan produksi OPEC+. Sebagian besar dipimpin oleh Arab Saudi yang hampir secara signifikan mengeluarkan 1 juta barrel per hari dari pasar. Nah, diikuti oleh larangan ekspor bahan bakar dari Rusia. Adapun peningkatan permintaan minyak mentah berpasangan dengan pembatasan pasokan, mendorong harga minyak mentah dan berkontribusi pada kenaikan harga konsumen. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar.
Di hari Senin ini ada dari US mengenai Dallas Fed Manufacturing Activity serta dari Jerman mengenai IFO Business Climate. Untuk corporate calendar, baik RUPS maupun cum dividen tidak ada. Untuk teknikal, IHSG hari ini kami proyeksikan konsolidasi, yaitu bullish. Dengan overview-nya ini closing paling tinggi sepanjang tahun 2023 dan mantap di atas level psikologis 7.000 secara mingguan. Support terdekat di 7.000, sementara resisten terdekatnya yaitu di 7.050. Adapun advice perdagangan hari ini yaitu averaging up secara bertahap. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ada ITMG, yang mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekat di 30.000, kemudian stop loss-nya di 28.200. Adapun overview-nya yaitu menguji support lower channel uptrend-nya dan hati-hati dead cross MA10 dan MA20. Rekomendasi saham selanjutnya ada Elsa, yang mana rekomendasi kami hari ini buy on weakness dengan overview-nya yaitu menguji support lower channel, kemudian juga hati-hati harga tembus ke bawah MA10 dan MA20. Adapun target terdekatnya di kisaran 434 hingga 438, kemudian stop loss di kisaran 404 hingga 398. Kemudian ada Telkom, yang mana rekomendasi kami hari ini yaitu buy dengan overview-nya break pattern descending triangle dengan target terdekat di 3970 hingga 4000, kemudian stop loss di 3760. Kemudian ada ISAT, yang mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan target terdekat 10.800 hingga stop loss 9650. Adapun overview-nya yaitu menguji support lower channel. Kemudian ada XL, yang mana rekomendasi kami hari ini buy dengan overview-nya tembus ke atas MA10 dan MA20, kemudian pattern parallel channel. Target terdekat di 2590 hingga 2600, kemudian stop loss-nya di 2280. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.